Jemaah. Iya. Oh jemaah. Iya. Alhamdulillah. Dua jemaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas dalam tema rahasia di balik angka 10 dalam Islam. Nah ini gimana Bib? Katanya Allah pernah bikin tantangan tapi kira-kira ada kaitannya nggak nih sama kehidupan anak-anak milenial sekarang saat Pasti ini? tentunya ada kaitannya dong. Ada kaitannya ya. Oke silakan. Ya akhir, Habib. Afwan Bang Rian, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Am yaquluna ftarahu qul fa'tu bi'ashri suwari mithlihi muftarayan wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah" atau "Ya Muhammad, telah membuat Al-Quran itu siapa yang buat Al-Quran?" Siapa yang bilang ini? Yang bilang adalah orang-orang kafir Quraisy bilang, siapa sih yang buat Al-Quran? Siapa sih yang buat ngacak-ngacak nih, ya kan? Kalau misalkan kayak gitu mungkin bisa kita buat, ya kan? Allah berfirman dalam Al-Quran, katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat, yang kamu bisa nyamain, yang kamu bisa panggil orang-orang yang sanggup memanggilnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu memang orang yang benar, maknanya apa? Siapa orang yang dimana mereka mengatakan bahwasanya, wah nggak jadi masalah, ini nggak benar, wah nggak usah pakai agama, kita hidup juga jalan aja, berbuat baik aja, ikut aliran ini, aliran itu, akhirnya menyesatkan dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau bisa buat 1 ayat aja di Al-Quran atau 10 ayat di dalam Al-Quran, maka boleh dia buat. Sedangkan Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Banyak kejadian-kejadian di dalam Al-Quran, banyak yang diabadikan di dalam Al-Quran. Kita tahu kisah ceritanya Firaun, yang Allah abadikan, bahwasanya Allah abadikan Firaun jasadnya. Dicari Allah Subhanahu wa taala temukan pada tahun 900-an. Bukan pada abad yang pertama, bukan tahun 1500, bukan tahun 1200, tapi di tahun 1900-an Allah ketemukan, yakni Firaun dengan jasadnya yang utuh. Mungkin nggak kalau manusia bisa mengetahuinya? Tidak akan mungkin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui. Oleh karena itu, banyak di antara kita yang ikut aliran ini, ikut aliran itu, ikut pergaulan seperti ini. Pergaulan yang gak sholat, yang gak ibadah. Udah jalankan ini, jalankan itu. Saya berbuat baik. Atau bahkan dia mengatakan, saya cukup berbuat baik aja kok. Gak perlu agama. Yang penting saya baik sama manusia, baik sama makhluk, baik sama semuanya. Ini yang benar. Salah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam. Mendekatkanlah diri kepada Allah. Ikutlah Nabi Muhammad SAW. Sampai dijelaskan kalau kamu mau mendapatkan cintanya Allah, cintai Rasulullah. Kamu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikuti Rasulullah, maka engkau akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan kita duduk dengan teman-teman yang kita enggak ketahui. Daripada apa? Daripada dia mengajak ke kemaksiatan, perbuatan dosa, kesyirikan, dan bahkan kita tidak untuk mengenal kepada Tuhan kita. Bahkan kita dijauhkan kepada Tuhan kita. Sehingga apa? Muncullah aliran-aliran baru. Muncullah pemahaman-pemahaman yang baru. Yang apa? Yang pemahaman tersebut memudahkan dia. Gak apa-apa maksiat, gak apa-apa berbuat dosa, gak apa-apa gak sholat 5 waktu. Cukup ingat aja kepada Allah. Cukup ingat aja udah gak jadi masalah. Ini yang gak benar. Inilah yang menyesatkan kita dan inilah yang membahayakan kita. Sehingga apa? Sehingga manusia tersebut terjerumus ke dalam kemaksiatan, terjerumus ke dalam jauh mengingat kepada Allah, terjerumus daripada hal-hal yang membuat dia menjadi orang yang kafir, keluar dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga apa? Sehingga dia berarti mengikuti jalannya syaitan. Summa naudzubillah. Oleh karena itu, ayo didik diri kita, didik keluarga kita, didik anak-anak kita. Agar apa? Agar jauh daripada kemaksiatan, agar jauh dari perbuatan yang tidak menjadikan dia manusia yang jauh daripada keberkahan dan kebaikan, yang menjadikan dia semua kehancuran. Jangan. Oleh karena itu jaga mereka, rangkul mereka dengan erat, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Masya Allah, memang ya anak-anak milenial sekarang harus memang mendidik diri sendiri, menjaga diri untuk agar jauh dari kemaksiatan. Kebanyakan sekarang nih banyak bergaul-gaul yang enakin mereka, yang nguntungin mereka, akhirnya hancur. Iya ya Ustaz ya. Iya, nggak usah sholat nggak apa-apa, nggak ibadah nggak apa-apa. Yang penting ingat sama Allah. Yang penting ingat aja cukup. Ya nggak bisa gitu dong, kan kita harus tetap menjalankan amanah-amanah Allah gitu. Tetap menjalankan di jalan Allah yang baik-baik. Masya Allah, terima kasih Bib. Baik nih Ustaz, ini benarkah dalam Islam angka 10 juga berkaitan dengan orang-orang yang melanggar sumpah? Itu melanggar sumpah? Maksudnya
Gimana sih Ustaz? Terus apa masih berlaku pada saat ini Ustaz? Oh iya. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal ini kita harus sampaikan kepada jamaah dimanapun berada. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Bahwa dalam hal kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hati-hati, akan ada sanksinya. Maka kalau kita berbicara mengaitkan dengan angka 10 dalam hari ini, dalam tema hari ini angka 10, apa kaitannya dengan sumpah? Bagi orang yang melanggar sumpah, menyepelekan sumpah, lalu tidak memenuhi sumpahnya, maka akan ada dendanya atau kafaratnya. Apa kafaratnya? Melanggar sumpah dengan menggunakan asma Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Hati-hati dengan mudahnya mulut berkata seperti itu. Atau menjanjikan, maka kafaratnya adalah memerdekakan budak. Susah dapat budak sekarang. Kalau begitu beri makan 10 orang. Ini angka 10. Beri makan 10 orang. Nah, terus susah juga memberi makan. Jangan sampai basi. Rusak makanannya. Atau memberi pakaian 10 orang. Nah, itu. Aduh, orang miskin kita ini. Kalau begitu maka berpuasalah 3 hari. Ini kita kutip dalam surah Al-Ma'idah ayat 89. Nah kalau bertanya Rian, apakah masih real yang sampai saat ini? Jawabannya real. Bagaimana ada permohonan maaf seseorang karena melanggar janji. Jadi ada banyak begini, aku mau datang padahal dia tidak datang. Apa salahnya engkau menebus kafaratkan dengan kau traktir. Maaf ya aku tidak datang tapi aku traktir besok ya. Gantinya dari kemarin, itu boleh seperti itu. Atau aduh maaf kemarin tiketnya cuma sekian kamu tidak dapat. Kalau begitu aku kafaratkan, aku beliin kamu oleh-oleh pakaian. Itu boleh seperti itu juga. Tapi dalam hal ini harusnya kepada orang miskin. Orang miskin. Ingat yang diberikan makan itu adalah orang miskin. Nah, kalau memberi makan 10 orang itu diambil referensi bahwa yang diberi makan itu adalah orang miskin. Nah, sekarang saya rasa alhamdulillah di Indonesia sudah berkurang orang miskin. Alhamdulillah. Berkurang. Masya Allah. Bahkan yang kita cari ini yang tidak makan sama sekali. Sama Jumat Berkah. Kami waktu dipelajari di pesantren memberi makan 60 orang yang di pagi hari itu belum makan sama sekali. Ya susah kita dapat ini. Oh, pasti udah sarapan dari rumah baru dia dapat nasi berkah. Nasi kotak. Nasi ya, yang dibagi-bagi kan rata-rata orang sudah sarapan. Padahal yang dimaksud di sini adalah memberi makan. Tapi tidak ada masalah. Sudah ada niat untuk bersedekah. Contoh sedekah subuh. Aduh susah juga dapat orang sedekah subuh. Kata saya Ali Jabir kita harus sedekah subuh. Lah gimana caranya? Kita dapat di mana orang-orang sedekah subuh? Subuh-subuh orang pada tidur. Maka solusinya adalah menabung nanti kita sumbang. Jadi banyak solusinya. Cuma dalam hal ini mohon izin harus dicamkan bahwa ada perbuatan Anda harus ibaratnya rasa bersalah itu ditimbulkan. Jadi tidak menggampangkan sumpah. Sekali lagi, tidak menggampangkan sumpah. Justru kita lebih waspada. Orang yang menggampang-gampangkan sumpah itu dikhawatirkan adalah orang-orang pembohong. Iya benar ya. Jadi baiknya kita ya kalau emang berjanji ya taati, tepati. Laksanakan. Kalau nggak kita harus bayar kafarat. Kafaratnya. Tapi lebih baik ke. Kafaratnya ada 4 macam tadi. Apa? Membebaskan budak, 10 hari orang dikasih makan, 10 pakaian buat orang miskin, dan terakhir kalau memang tidak punya sama sekali berpuasa 3 hari. Tahu nggak 3 harinya? 3 hari tuh? 3 hari berturut-turut. Nggak boleh kayak Senin Kamis nggak boleh. doang. Misalkan kalau 2 harinya dia batal, berarti dia ulang dari awal lagi. Jadi 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ilmunya. Nah nih jamaah di rumah pasti udah gak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan pertama dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya mimpi, di dalam mimpi itu melihat angka 10.
Terus aku cerita ke suami dan ternyata dipasang sama suami angka 10 tersebut dan dia menang. Astagfirullahaladzim. Ini maksudnya apa ini? Karena masang angka 10 untuk judi. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Terus bagaimana tuh Bib? Aku dosa nggak ya karena kasih tahu isi mimpiku? Mohon Bib penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang dia bermimpi, dia dapat angka atau apapun, terus dia beritahukan kepada suaminya dengan tujuan dia bercerita dan suaminya masangin dan istrinya nggak tahu nih, maka dia nggak berdosa. Kecuali sengaja misalkan istrinya dia mimpi ini, dia mencari ini, mencari itu, terus kasih tahu suaminya, pasang nih 7, ini pasang nih 5, pasang 20, maka inilah yang berdosa. Ini yang berdosa, ini yang nggak boleh, ini yang nggak benar, berarti dia sama saja, mutasawiyan hakaza. Dua-duanya sama. Karena apa? Karena dia bermaksiat, dia melakukan perbuatan judi dan dia ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Kalau itu dia bekerja sama. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu, ngimpi ini, ngimpi 5, ngimpi 7, ngimpi 8, atau ngimpi 20, atau ngimpi apapun, dia tidak jadi masalah. Dia misalkan cerita sama suaminya, nggak jadi masalah dan tidak menjadikan sebuah dosa ataupun kafarat. Tetapi kalau misalkan dia sengaja mencari-carinya, maka dia berdosa. Oleh karena itu, siapa orang yang bermimpi, ketika dia mengimpi baik, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermimpi buruk atau bermimpi yang tidak benar, maka dia nengok ke sebelah kirinya dan berudah 3 kali dan istighfar, astagfirullahalazim, dan dia baca Al-Fatihah, dia baca salawat, dan dia baca kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam mimpinya. Baik, terima kasih ya Bib. Nah ini jamaah, Ustadz, sekarang ada yang beda nih. Ada yang beda? Ini suratnya spesial banget. Pertanyaan dikirim yang... dari jamaah. Dari jamaah? Dari jamaah dong. Tapi ini saya ambil dulu ya. Di mana? Di kotak pos dong pastinya. pastinya. Boleh silakan. Oke, permisi Bib. Langsung baca di situ aja ya. Langsung baca di sini? Oke, Ustadz. Nah, ini coba saya bacakan ya. Masya Allah cantik banget tulisannya. Nah. Coba lihat. Bagus. Bagus tulisannya. Bagus banget kan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cikarang warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 4 bulan 8 2022. Sekarang bukan tanggal 24. Tanggal 4. Oh tanggal 4. Tanggal 4 berarti hari ini tadi pagi baru nyampe. Iya. Baiklah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Aku kan mau buka usaha nih Tat. Dan kata orang tua zaman dulu kalau mau usaha lancar harus ikutin cara zaman dulu itu. Yaitu ambil air dari 10 sumur yang berbeda dan ambil 10 kembang yang berbeda. Kemudian pada malam Jumat aku disuruh mandi pakai air dan kembang itu Tat. Dan aku jujur udah lakuin sih. Tapi alhamdulillah itu benar-benar terjadi Tat. Dagangan aku jadi laris manis. Dan kalau aku harus rutin lakukan kebiasaan ini Tat. Sebetulnya amalan ini aku terus lakuin. Boleh gak sih dalam Islam? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Syam silakan. Amalan 10 sumur dan 10 kembang di malam Jumat. Mandi malam Jumat. Tapi guruku habis Ustadz Maulana Tekurian. Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya di Cikarang yang insya Allah senantiasa laris manis dagangannya insya Allah. Baik, ada amalan tertentu diajarkan oleh orang tua kami Ustaz. Orang-orang dulu katanya kalau mau dagang itu ambil dulu 10 kembang, 10 jenis kembang. Lalu ambil air dari 10 sumur yang berbeda. Lalu mandinya di malam Jumat. Apakah boleh mengamalkan ini? Boleh, tapi jangan dianggap itu adalah syariat. Jangan dianggap gara-gara itu rezekinya lancar. Mandi kembang, kembangnya wangi, insya Allah bagus untuk tubuh. Bahkan wangi kembang dijadikan ekstrak jadi parfum. Ada tempat di Taif ya, di Taif itu di Mekah, di kota Mekah, di kota Taifnya kita melakukan perjalanan. Di situ ekstrak mawar itu, ya memang mawar terbaik di dunia itu ada di Taif. Itu subhanallah dijadikan parfum. Ya itu boleh juga untuk mandi subhanallah. Kemudian mandi kembang boleh biar wangi badannya, biar kebaikan-kebaikan ekstrak bunga itu bagus itu ya. Kemudian mandi air sumur boleh, 10 sumur yang berbeda boleh. Tapi jangan dianggap gara-gara ini rezekinya lancar. Rezeki lancar, laris manis dagangan itu karena usaha dan daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mandinya harus malam Jumat. Sebenarnya yang sunnah itu bukan malam Jumat mandinya,
Tapi yang disunnahkan mandi di hari Jumat pagi hari sebelum berangkat Jumatan. Apalagi disertai mandi wajib dan juga mandinya dilibatkan istrinya. Subhanallah. Maka ini yang bagus untuk dilakukan, pahalanya pahala sedekah. Banyak memang di masyarakat kita tersebar khurafat-khurafat atau kepercayaan-kepercayaan. Kami tidak menyalahkan 100% mandi-mandi sumur ini. Kenapa? Mandi itu bagus. Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Namun jangan sampai disyariatkan bahwa inilah yang menyebabkan dagangannya laris manis. Bukan. Banyak kok orang yang subhanallah dagangannya laris manis tanpa mengamalkan hal tersebut. Maka hilangkan dalam pikiran kita bahwa ini yang menyebabkan rezeki lancar. Yang kedua, memang ada mandi-mandi khusus di masa baginda Nabi SAW. Seperti orang yang kena ain itu, orang yang kena ain mandi dari mana? Mandi dari orang yang membuatnya terkena ain. Jadi orang yang membuatnya terkena ain, misal ada orang yang sebenarnya dia nggak sadar bahwa dialah yang menyebabkan saudaranya ini terkena ain. Maka bagaimana cara menyembuhkan orang yang terkena ain tadi? Orang yang menyebabkan kena ain tadi berwudu, lalu bekas air wudunya ini dicampur dengan air yang akan dipakai mandi oleh orang yang sedang sakit. Nah itu mandi-mandi khusus di masa baginda Nabi SAW. Hikmahnya adalah rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu adalah Allah yang mengaturnya. Silahkan berikhtiar semaksimal mungkin, bertawakal kepada Allah, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa melakukan ritual-ritual tadi pun insya Allah rezekinya bisa lancar. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ada apa sih ngitung nih? Ngitung apaan? Enggak Ustaz. Pamer cincin apa gimana? Bukan gitu Ustaz. Katanya Ustaz. Kalau angka 10 ini berkaitan dengan kehidupan kita. Ini maksudnya gimana Ustaz? Apakah sisa hidup kita 10 hari lagi atau gimana? Serem Ustaz, saya baru punya anak loh. Bener banget. Memang tinggal 10 hari. 10 hari lagi? Iya. Itu maksudnya gimana sih Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. 10 hari lagi setelah yang satu ini. Tetap bisa bertindak. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.